Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah di Kampung Quran Kanjuran. Pada pagi hari ini kita mulai kegiatan kita seperti biasanya, kajian rutin. Insyaallah kita awali kajian rutin yang hari ini dengan salah satu kitab yang di dalam kitab ini nanti akan banyak bercerita tentang kisos Al-Quran, cerita dalam Al-Quran. Kitab ini judul aslinya adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, faidah-faidah yang bisa diambil dari Al-Quran. Sudah ada terjemahannya, cetakan dari Sunnah yang diberi judul dengan Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran dari Nabi Adam sampai Nabi Isa beserta kaumnya. Kitab ini dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Tadi saya sempatkan mencari bahasa Arabnya dan alhamdulillah sudah dapat bahasa Arabnya. Dan pekan depan akan kita bawakan insyaallah agar tahu kitab Arabnya. Insyaallah nanti kita akan rutinkan untuk kajian ini membersamai jamaah sekalian dalam rintisan Kampung Quran Kanjuran. Kalau kita lihat kita rasakan di masa-masa kecil kita, sering Bapak dan Ibu sekalian menceritakan kisah-kisah kepada putra dan putrinya. Kalau saya kebetulan dari Solo, alhamdulillah, saya sering diceritakan oleh Bapak dan Ibu saya tentang cerita-cerita dongeng-dongeng. Salah satu yang diceritakan adalah tentang dongeng Kancil Ngalong Timun, kemudian Keong Mas, kemudian juga ada Kancil dengan buaya dan lain sebagainya. Atau kemudian ketika SD kita banyak membuka sejarah-sejarah yang sifatnya fiksi, ada cerita antara Roro Jombang dengan Gunung Bondowoso, kemudian ada cerita Tangkuban Perahu dan cerita-cerita rakyat lainnya. Alhamdulillah, yang menarik dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Bapak dan Ibu saya adalah kita diajak untuk mengambil hikmah, diajak untuk mengambil pelajaran dari kisah yang diceritakan oleh beliau. Salah satu hikmah yang bisa diambil dan saya selalu ingat tentang masalah perlombaan antara Kancil dengan Keong, di mana Kancil menantang Keong untuk berlomba balap lari. Dan ternyata pada saat itu dikisahkan oleh ketua orang tua saya, tepatnya bapak saya, yang mengatakan ternyata pemenangnya adalah Keong. Pemenangnya adalah Keong. Nah, di sini kita lihat bagaimana kecerdikan Kancil ternyata bisa dicerdiki lagi oleh Keong yang berhasil mengalahkan Kancil dalam lomba pelarian itu. Bapak Ibu sudah tahu belum ceritanya? Sudah, alhamdulillah. Dan memang ini salah satu metode untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan hikmah, mengajarkan rahasia-rahasia kehidupan kepada generasi-generasi sesudahnya atau kepada anak-anak kita. Karenanya kisah atau sejarah merupakan salah satu metode pendidikan yang bagus, yang tepat. Dan metode ini tidak bisa tergantikan. Terlebih metode ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan iman, mengajarkan agama, mengajarkan keyakinan
ya kepada umatnya di dalam Al-Quran. Sehingga para ahli di bidang Quran mengatakan bahasanya ya Al-Quran itu isinya cuma 3, yaitu berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan hukum, dan setelah 3 lagi berkaitan dengan sejarah atau kisah-kisah. Nah, harapan kita nanti kalau kita belajar tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran dan kemudian bisa mengambil manfaatnya, ya bersyukur nanti kita bisa dapatkan mutiara nasihat, mutiara kalam yang bisa kita teruskan, kita ceritakan kepada anak cucu kita, ya sehingga tidak sengaja ya, sesuatu yang kita titipkan ke kita itu biasanya lebih awet daripada teori-teori yang kita sampaikan secara langsung. Di dalam buku ini ya kita coba buka dulu di mukadimahnya ya oleh penulis di sini. Bahwasanya ya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya banyak kisah-kisah yang ada di kehidupan kita ini. Ya, kisah banyak sekali. Akan tetapi dari yang banyak tadi ya tentunya nanti ada beberapa kisah. Ada yang kisah fiktif, ya, kisah yang sifatnya dongeng saja. Ada kemudian kisah yang sifatnya mistis, ya, dibumbui dengan hal-hal yang goib dan sebagainya. Atau kisah yang sifatnya dibuat-buat untuk tujuan tertentu agar mengarahkan orang pada kondisi tertentu. Dari banyak kisah tadi ya bagus kalau kemudian kita bisa pelajari semua dan kemudian kita bisa ambil hikmah-hikmahnya. Ya. Kalau seandainya kita belum bisa mengambil semua kisah-kisah tadi dengan tadi, maka alangkah lebih bagusnya kalau kita mengambil beberapa kisah yang kisah ini nanti akan mencukupkan, ya, mencukupkan dari kisah-kisah yang lain. Nah, kisah apa yang mencukupkan? Ya, kalau ini pendapat kami, ya, ini prasangka baik kain biasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran, insya Allah ya kalau kita bisa kupas, kita bisa ketahui itu sudah mencukupkan ya bagi kita ya, untuk kemudian menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, meskipun ini bukan berarti kita nggak boleh belajar kisah-kisah yang lain, boleh silahkan. Ya alangkah baiknya kalau kemudian kita mencoba menggali dulu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mukjizatnya yaitu Al-Quran. Dan tentunya ini Masya Allah ya, kisah yang dibuat bukan oleh seseorang, yang kadang-kadang kalau yang buat seseorang itu dicampur dengan syahwat, keinginan, dicampur dengan motif atau modus-modus tertentu ya. Tapi ini kisah yang dibuat, yang diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga ya tidak ada motif, tidak ada modus yang lain kecuali motif dan modusnya adalah khair ataupun kebaikan. Kalau kita lihat di sini, ya, penulisnya menjelaskan di mukadimahnya bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah yang beragam ya, tentang orang yang hidup di masa lalu, baik kisah para nabi maupun orang-orang mukmin, baik kisah orang-orang kafir dan orang-orang zalim yang akan dipaparkan di dalam kitab ini. Artinya bahwasanya ya kita kalau nanti kita lihat di Al-Quran ternyata kisahnya lengkap. Ya. Ada kisahnya orang-orang mukmin, ada kisahnya para nabi, bahkan ada kisahnya orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang zalim. Baik zalim kepada Allah maupun zalim kepada diri sendiri. Ya, tentunya jangan pernah lihat atau pernah dengar kisah tentang seorang yang pemilik kebun, ya, pemilik kebun, ya, ashabul jannah, ya, pemilik kebun. Inna balawnahum kama balawna ashabul jannah. Kami akan menceritakan kepadamu bagaimana ceritanya orang-orang yang memiliki kebun. Cerita ini Masya Allah gitu, menunjukkan cerita orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan zalim kepada masyarakat di sekitarnya. Salah satu bentuk kezalimannya adalah mereka ya ketika mau panen raya yang mengatakan ayo kita panen pagi-pagi ya, agar apa? Agar orang-orang tidak meminta atau tidak meminta bagian dari apa yang kita panen. Nanti kita akan lihat akibatnya.
Sehingga komplit ini di dalam Al-Quran itu. Ceritanya orang soleh ada, ceritanya orang nggak soleh ada, bahkan cerita gaib pun juga ada. Hanya ini lengkap insya Allah. Yang pertama kita pahami bahasanya kisah Al-Quran ya, kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik. Bagaimana Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Maka kami akan menceritakan kepada kalian atau kepadamu sebaik-baiknya kisah ahsanul qasas ya. Ahsan ini kayak akbar itu Bapak Ibu sekalian. Akbar itu kan yang maha besar. Ahsan itu berarti yang paling baik, sebaik-baiknya ya. Superlatif kalau bahasa orang sekolah. Bisa bukan bahasanya ahsanul qasas, sebaik-baiknya qasas. Kalau di dalam keterangan beliau ini, beliau agak masuk ke arah susunan kata. Ahsanul qasas di sini ya kedudukan dalam bahasa Arabnya sebagai apa? Kalau di sini bukan sebagai masdar, yaitu kata benda yang berasal dari kata kerja, atau sebagai objek ya. Ini SOK maf'ul bih. Yang intinya kita nggak perlu berdalam di situ. Yang intinya Bapak Ibu sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan cerita di dalam Al-Quran adalah cerita-cerita yang paling baik dari cerita-cerita yang ada. Ya. Cerita-cerita yang paling baik, yang paling asal dari semua kisah-kisah, dari semua cerita-cerita yang pernah ada. Ya. Hal itu dari zaman Nabi. Ya. Bagaimana ini dalam surat Al-Qasas ayat 25 Allah berfirman, "Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi qasas." Ketika Musa mendatangi ayahnya Su'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, kisah antara Nabi Musa dengan bapaknya. Ya, kemudian Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sehingga di sini kita yakini bahwasanya apa? Al-Quran di dalamnya ada kisah, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang Allah ambil dari beberapa fase kehidupan di masa lampau, di masa lalu, ya, dan kemudian Allah anggap itu yang paling baik, Allah anggap itu yang paling bermanfaat, berfaedah, yang kemudian bisa dijadikan ibrah untuk hambanya mentadaburi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya. Karena memang ini ada fanatik sedikit, tidak perlu ini. Bahwasanya apa iman kisah terbaik itu ada di dalam Al-Quran. Apalagi keimanan kita mengatakan bahwasanya meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab ya, dia adalah kitab yang paling baik, ya, kitab yang paling benar, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Seperti kata Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama. Ya. La raiba fih, tidak ragu di dalam. Maka keyakinan kita, ya, kisah-kisah ini adalah kisah yang paling baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau teruskan di sini, nanti kita akan dapatkan seperti pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Jadi seperti ada kisah-kisah yang sepertinya diulang-ulang. Nah, kita buka Al-Quran, ini kok ada cerita Nabi Musa, ya, nanti lagi di surat lain loh Nabi Musa lagi, ya. Nah, nanti kita buka lagi, oh ini kok ada cerita antara Nabi Yusuf, kita buka lagi Nabi Yusuf lagi, ya. Ada pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran ini bukan menunjukkan sesuatu yang sifatnya kelemahan atau kekurangan dari Al-Quran. Nanti akan berkata, kalau nggak punya bahan, nggak punya bahan cerita, ya bermono-mono aja ceritanya yang akhirnya jawabannya keluar, ya. Ya berbuih itu aja yang diceritakan, ya cuma itu aja yang dikeluarkan. Ya, padahal dia jelaskan bahwasanya pengulangan di dalam Al-Quran selain itu memiliki tujuan untuk memberikan penekanan pada sebuah kisah tertentu, tapi ketika kita lihat di situ ternyata apa? Kalau dilihat antara kisah yang pertama dan kisah yang kedua dan yang ketiga, meskipun diulang, itu ada satu hubungan. Yang pertama adalah antara kisah tidak menunjukkan sifat yang saling kontradiksi. Kontradiksi artinya apa? Bertentangan. Jadi kisahnya itu kan karena ini kisah hak, kisah kebenaran, maka kita lihat itu dari 1, 2, 3, 4 itu bukan kisah yang kemudian saling bertentangan. Ya. Kan kadang-kadang kita ada kan, kalau cerita itu cerita kita ulang, saya mengulang, bapak mengulang, ibu mengulang, nanti
beberapa orang mengulang itu jadi ceritanya saling bertentangan sehingga nanti berkesimpulan sing bener sing di yang benar yang mana gitu. Ya, tapi dalam Al-Quran cerita diulang tadi menunjukkan tidak ada pertentangan dan tidak ada kontradiksi. Artinya apa? Pengulangan tadi bukan malah melemahkan Al-Quran atau melemahkan kisahnya, tapi malah bisa menguatkan kisahnya. Pertama. Yang kedua bukan di sini bahwasanya apa? Ternyata meskipun kisahnya itu objeknya sama, ya, contohnya kisah Nabi Musa, tapi ketika sama-sama menceritakan hal yang sama, ternyata ada penekanan, ada maksud, ada ibroh yang berbeda dari dari beberapa cerita. Nah, sehingga kelihatannya sama ceritanya, tapi ibrohnya, hikmahnya atau penekanannya nanti akan berbeda. Sehingga di sini ya, insya Allah menunjukkan keluasan dari Al-Quran itu tadi. Ketoke podo, tapi ketika ditekuni, ketika dilihat, insya Allah ternyata banyak berbeda. Kemudian terkait dengan masalah nanti kan ini yang dikisahkan bukan hanya orang-orang Arab saja, tapi juga ada orang-orang yang non Arab atau Azam, orang-orang Ajam, ya, orang-orang non Arab. Nah, nanti kalau misalnya seperti itu kan tentunya bahasa mereka itu kan bukan bahasa Arab yang lebih fasih, lebih mahir. Nah, tidak sepadan dengan bahasa Quran. Makanya di sini nanti biasanya kalau bahasa kita tuh menceritakan dengan dialek atau dengan bahasa. Nah, kalau nanti kita ceritakan itu kita Nabi Musa dengan bahasa Surabaya nanti ada ini loh rek, nah, gitu. Kalau nanti di Bantul ya ini J, ada J-nya itulah itu. Kalau dalam Al-Quran ada namanya itu aksen, ada pemindahan bahasa dari bahasa yang ada kepada Al-Quran. Itu ada beberapa yang kemudian tidak pindah untuk diketahui maknanya. Yang jelas pengulangan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya apa? Keluasan bahasa Al-Quran dalam mengupas sebuah hikmah atau sebuah ibrah tertentu. Kemudian di sini ditekankan lagi di akhir ya, meskipun kelihatan sama, tidak ada cerita yang plek atau sama persis di dalam Al-Quran. Tidak ada. Kalau kita ada, berarti kadang-kadang kan pemahaman kita ada yang perlu kita tambah aja. Dan masya Allah ya, saya punya beberapa sahabat Ustaz yang senang mengambil Ibrahim. Dan saya selalu dapatkan kadang-kadang ayat yang dibawa, cerita yang dibawa itu sama. Ya, itu sama. Contohnya kemarin itu ada Ustadz ya datang ngobrol itu menceritakan tentang kisah antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Saya kira nanti yang dibahas tentang masalah pengorbanan, berkorban. Ya, bagaimana kesiapan Ismail ketika mendapatkan kabar dari bapaknya bahwasanya bapaknya diperintah untuk menyembelih Ismail, mengorbankan Ismail. Saya kira itu, tanya Pak Alef paling ceritanya itu. Tapi ternyata beliau enggak, beliau ambil dari sebuah potongan ayat di situ bahasanya apa? Fangdur madza taro. Ya, jadi itu kan Nabi Ibrahim menyampaikan, saya dapat mimpi seperti ini loh. Kemudian beliau mengatakan fangdur madza taro. Bagaimana Ismail mendapatmu? Nah, bagaimana Ismail mendapatmu tentang kisah ini? Beliau menekankan rasanya apa? Dalam kisah ini kita belajar ya bahwasanya dalam metode tarbiyah atau pendidikan kepada anak atau hubungan dengan anak, maka perlu ya minta pendapat. Ya, tidak kemudian ngapunten kalau bahasa kita terlalu otoriter. Ayo mangkat, kita sembelih langsung. Enggak. Dia dengan kita pertanyakan, ini gimana ini? Fangdur madza, bagaimana pendapatnya? Kita perlu ngajak ngobrol seperti itu. Oh, masya Allah, luar biasa. Nah, makanya bapak dan ibu juga sama ngambil ngobrol sama anak-anak. Kalau kadang-kadang pengen ada sesuatu, jangan langsung kemudian perintahkan anak ke sana ke sini. Tapi apa? Coba diajak rembukan. Ya, rembukan. Bagaimana ini pendapatmu? Bagaimana? Seandainya kita sudah tahu pendapatnya dia, tidak apa-apa.
Nah, karena pas proses rembukan ini, pas proses komunikasi ini ada kedekatan, dan biasanya apa? Ada yang namanya nanti kalau orang itu diajak rembukan, diajak ngobrol tentang sesuatu, maka belajar menanamkan tanggung jawab kepada seseorang dalam mengambil sebuah keputusan atau pekerjaan bersama. Masya Allah. Ayatnya sama, ceritanya sama. Bertahun-tahun lalu saya mendapat cerita itu saja, tapi ketika kita beliau bilang, oh, tarbiyah. Ini bukti bahasanya apa? Kelihatannya sama, tapi kalau kita dalami maka nanti akan dapat kisah-kisah yang memberikan itu yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita menuju pada hikmah-hikmah kisah di dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan judul bukunya. Hikmah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya. Hikmah dari kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tampak dari beragam sisi. Kami sebutkan sebagian dari hikmah-hikmah tersebut ataupun dari sisi-sisi yang disebutkan di sini. Hikmah yang pertama bahasanya hendaklah kita memahami ya bahwasanya kisah di dalam Al-Quran ini adalah kisah yang merupakan khobar, fakta, ya, khobar ataupun fakta. Itu yang sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya. Yang dimana kabar atau fakta ini Allah berikan kepada kita untuk diambil sebuah pelajaran atau diambil sebuah hikmah-hikmah yang kemudian kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Makanya biasanya nanti kita lihat ada ilmuwan-ilmuwan yang mencoba menghubungkan dengan kabar Quran dan kondisi yang ada sekarang. Contohnya ketika kemudian Allah mengabarkan ada dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Nah, kemudian para ilmuwan, oh ini lautnya. Terus ada gunung yang berwarna-warni, oh ternyata ini gunungnya. Ya. Terus kemudian ada riset atau penelitian bahasanya apa? Didapatkan kereta di bawah laut merah. Oh ini ternyata cerita. Maka ini adalah kisah yang benar. Ya. Benar. Tapi juga, namun kan kadang-kadang kita jangan juga kemudian kita harus menunggu para ilmuwan membuktikan itu kemudian kita berpercaya gitu. Kalau seandainya ada beberapa hal yang belum terbuktikan secara ilmiah, itu kita anggap bahasanya apa? Kemampuan keilmuan kita belum bisa membuktikan tentang ya kabar yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, kisah-kisah tadi ya memberikan hikmah-hikmah kita pada banyak hal. Ya. Contohnya, di sini sebutkan bahasanya apa? Tentang pelajaran kita untuk kemudian memperjuangkan agama ini bagaimana kita bisa lihat di sini ya, bagaimana tentang Nabi Ibrahim ya, berjuang dalam agamanya ya, bagaimana Nabi Musa memperjuangkan kepercayaannya, mengemban amanahnya ya, dan sebagainya ya. Dan tentunya kita sebagai muslim maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hikmah dari cerita ini sebanyak mungkin. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yusuf tadi di ayat 111, maknanya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah disampaikan itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang sempurna akalnya yang ditantang. Ya, untuk mengambil ibrah-ibrah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan ini fakta ya semuanya, bukan sesuatu yang sifatnya. Kemudian hikmah yang kedua, ya, di dalam kisah Al-Quran terdapat keterangan tentang sunnah Allah pada makhluknya, baik yang berkaitan tentang umat, kelompok maupun individu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya bahasanya apa? Terdapat yang namanya sunnah Allah. Sunnah Allah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan di pada jamaah bahasanya apa? Ada yang namanya sunnatullah. Itu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebab, ada akibat, ada pola. Nah, itu. Makanya kalau sekarang kan sedang ngetren. Ada orang nulis namanya pola datangnya pertolongan Allah. Ya. Itu ada, memang ada sunatullahnya. Ada kemudian pola datangnya rezeki. Hanya kita disediakan buat program dengan salah satu magnet rezeki. Ada kemudian pola kehancuran umat. Ya. Ya, pola-pola Allah tadi yang merupakan sebuah hukum tadi disebut dengan sunatullah. Ya, sebab akibat tadi. Contohnya, kalau ada mendung pasti hujan, itu sunatullah. Ya, kalau ada mendung pasti hujan, sunatullah.
kalau tidak ada hujan, ya, kemudian tanaman nggak tumbuh, atau tanaman kalau nggak dapat air tidak tumbuh, itu juga sunatullah. Dan di sini di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum Allah, sunatullah Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, semua makhluknya, baik yang berkaitan dengan umat, kelompok maupun individu. Jadi nanti kita bisa belajar di situ, oh gimana caranya kemudian pola-pola menjadi individu yang berjaya, yang mendapatkan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bagaimana polanya atau bagaimana hikmahnya sunatullahnya umat-umat yang akan mundur melalui kemunduran. Maka nanti ada materi tentang problematika umat Islam dan gimana ya akhirul muslimin, kenapa umat Islam mengalami kemunduran. Itu ada pola-polanya. Ya, kalau kita kenapa ini masjid sepi, itu juga ada pola-polanya instruksi. Intinya semua berpola, dan kalau kita menguasai kisah itu kita akan tahu bagaimana pola untuk memajukan, menjayakan umat ini kembali, termasuk pola untuk meramaikan masjid kita. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah di dalam kisah Al-Quran terdapat keterangan tentang manhaj atau metode para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Ya. Bagaimana iltizamnya, ketegarannya, dan kesabarannya mereka dalam memegang manhaj tersebut dan menjadikan para nabi menjadi teladan bagi kita. Ya. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahumul tadi." Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Al-An'am ayat 91. Nah, kita bisa tahu manhajnya Nabi dalam berdakwah dan dalam memperjuangkan agama ini. Manhaj ini apa? Adalah sebuah cara, thariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi ketika memperjuangkan agama. Kenapa? Karena ketika kita menyerukan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus ada Allah ala basyirah, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala basyirah. Basyirah ini artinya apa? Penjelasan atau kejelasan. Ya, kalau bahasa simpelnya bisa dikatakan, ya, kalau berdakwah itu harus jelas. Yang dakwah siapa, mau mendakwahkan apa, dan bagaimana caranya. Ini paling penting, bagaimana caranya. Kenapa? Karena dakwah ini memiliki tujuan yang khusus, tujuan yang istimewa, yang khusus. Kalau kita manhajnya, caranya, ya berlainan dengan caranya Rasulullah SAW atau dengan caranya para nabi, yang dikhawatirkan keberhasilan dakwah kita menyimpang dari keberhasilan dakwahnya para nabi. Ini fanatik Ustaz, enggak fanatik, tapi nabi itu punya jalan sendiri, punya thariqah sendiri untuk memperbaiki umatnya. Maka kita berharap dengan belajar kisah ini kita akan tahu bagaimana cara nabi untuk memperbaiki umatnya. Contohnya, mohon maaf nih, ada orang kemudian berdakwah, tapi berdakwah antara maslahat dengan mudaratnya banyak mudaratnya. Kelihatannya mengingatkan Allah dalam kebaikan, tapi tidak. Contohnya anak-anak muda yang di sini. Nah, akhirnya hati-hati. Kelihatannya kita kegiatan keagamaan seperti itu, tapi ternyata di dalamnya kadang-kadang bercampur baur dan diikuti dengan sinaburo yang mengundang syahwat. Bisa jadi itu hal yang kemudian tidak diperbaiki dan kalau tidak baik dan perlu diperbaiki. Dan itu bukan manhajnya Rasulullah SAW. Hikmah kita bisa tahu manhajnya Rasulullah. Kemudian berikutnya adalah di dalam Al-Quran kita akan dapatkan sikap, contoh sikap dari kaum mukminin yang sabar dan tegar di atas jalan yang hak. Kita akan tahu nanti bagaimana sabarnya kaum muslimin, kaum mukminin ketika dia memperjuangkan agama. Nah, nanti ada kisahnya orang yang disiksa, ada kisahnya seperti ini. Yang kisah-kisah nanti akan menguatkan kita, insya Allah. Ya. Di dalam Al-Buruj ya, ayat 8 Allah berfirman, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Teruji. Masya Allah. Ya. Ini sunatullah. Disiksa hanya karena apa? Allah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kisahnya. Kemudian kita percepat, guys. Dalam kisah-kisah Al-Quran juga terdapat keterangan mengenai tabiat manusia. Ini penting sekali. Karena Allah itu adalah zat yang membuat manusia, maka dia yang paling paham terhadap manusia. Di dalam kisah Al-Quran juga akan terdapat tentang keterangan mengenai tabiat manusia dan apa yang Allah gariskan padanya berupa sifat-sifat dan beragam watak. Nah, maksudnya apa?
Di dalam Quran kita akan nanti belajar dapatkan tentang watak-watak pada diri manusia, sifat-sifat dasar atau psikologi dasar yang ada pada manusia. Kalau manusia itu begini orangnya, ya begini memang. Kalau ini begini, ya begini. Jadi manusia itu punya watak dasar yang semua orang, entah di Maghrib atau Masyrik ya, entah di bumi barat atau bumi timur atau selatan atau utara, semua memiliki sifat dasar atau psikologi dasar. Seperti itu. Dan kita tahu wataknya. Mengetahui watak-watak ini akan membuat kita ya lebih dewasa dalam menyikapi ya manusia secara umum dan secara khusus menyikapi diri kita sendiri. Contohnya watak bahwasanya yang namanya manusia adalah hubbud dunya. Manusia itu memang iya wataknya cinta dengan dunia, cinta kemasyhuran, cinta terkenal, cinta harta, ya, cinta syahwat dan sebagainya. Itu watak manusia. Kalau kita mengetahui hal seperti itu, ya, makanya kita tidak kemudian antisipasi, memproteksi diri kita, mempreventif diri kita agar tidak terjadi kesalahan. Dan banyak sekali watak-watak yang mungkin kita bisa ambil dari kisah kita dalam Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas ke depannya. Terlebih ini penting buat orang-orang yang mau mendidik atau terbiak, ya, baik orang tua, guru, dai, ustadz, ya, ataupun bapak yang ingin mendidik, maka kita harus tahu watak dasarnya seperti ini, ya, tidak bisa kita ubah. Maka ada istilah Jawa yang mengatakan nek watuk itu nek tombol ini, tapi nek watak ya angel tamunya atau tidak ada obatnya. Kalau sakit batuk itu ya ada obatnya. Kalau watak ya sulit karena memang itu watak yang Allah berikan kepada kita sebagai ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada nanti akan ada kisah-kisah Al-Quran terdapat keterangan tentang keadaan manusia dan kecongkaannya terhadap harta dan kedudukannya. Nanti dipisahkan itu orang-orang yang hubbud dunia tadi, yang cinta dunia tadi, akhirnya bagaimana? Maka ada istilah Fir'aun, ada istilah Qarun, dan istilah-istilah yang lain yang menggambarkan kesombongan dan menggambarkan kecongkaan nanti akhirnya bagaimana? Ya. Akibatnya bagaimana? Ya. Jadi kita bisa ambil hikmah. Dan yang terakhir, ya, di dalam Al-Quran terdapat hakikat ilmiah yang berhubungan dengan alam semesta, baik itu manusia, flora dan fauna, tumbuhan ataupun hewan-hewan, bumi, binatang, langit yang tidak tersikap kecuali di masa modern sekarang ini. Dengan mengetahui hal tersebut, bertambahlah ilmu dan memperkuat keimanan atas kebenaran ajaran agama Islam. Maksudnya, nanti dalam Al-Quran juga terdapat ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hewan, dengan binatang, ya, dengan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, bintang, ya, dengan laut, dengan lain sebagainya seisi dunia ini, ya, yang kadang-kadang belum tersikap oleh ilmu-ilmu modern atau para ilmuwan. Yang nanti dengan proses kalau kita bisa membuka itu dengan keilmuan kita, maka akan memperkuat keimanan kita. Nah, dan seperti itu nanti hikmah dalam Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bahas kitab ini pelan-pelan ya. Yang pertama ya, tidak usah lama-lama Bapak Ibu sekalian karena itu saja saja. Mungkin sekitar 30 menit aja nanti setiap kisah kita bahas ya. Masya Allah ini kalau kita selesai kisah ini nanti sudah cukup untuk kemudian membuat kelas dongeng buat adik-adik TPA kita insya Allah. Dan harapan kami kalau bisa nanti beli bukunya yang terjemahannya ya, syukur nanti bisa dibaca bareng-bareng, syukur nanti bisa sharing, berbagi bareng-bareng. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang, ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya, kali dengan kisah yang pertama dan insya Allah kita akan membahas kisah penciptaan Nabi Adam dan hikmah-hikmahnya di balik penciptaan Nabi Adam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.